paket baru Eiger buat motoran. Ya, kebanyakan apa? Apresiasi buat diri sendiri. Alah. Oke. Hai, Usman di sini. Jadi gue negatif. Negatif 2 kali PCR negatif. Gue mau sharing kali ini. Gue mau sharing ya apa yang gue lakuin selama gue karantina dan bisa mendapatkan hasil negatif langsung setelah positif. Ya, jadi gue termasuk gejala ringan, tapi ya gue mau sharing lah, barangkali bermanfaat untuk teman-teman. Jadi gue disclaimer dulu ya, gue bukan orang kesehatan, gue bukan dokter, gue bukan, ya gue cuma orang sarungan, kaum sarungan, abangan. Jadi gue apa yang gue sampaikan di sini sebatas sharing pengalaman gue COVID dan didiagnosis COVID-19. Oke. Jadi gue pertama tes COVID dinyatakan positif adalah pada tanggal 3 Agustus. Jadi gue tes swabnya, PCR-nya tanggal 3 Agustus. Terus apa ya? Ya dinyatakan positif lah. Dinyatakan positif. Terus kebijakan kantor adalah saya harus dites lagi setelah 10 hari karantina. Jadi gue tes lagi sekitar tanggal 12 atau 13 Agustus begitulah. Tes PCR lagi, terus hasilnya dinyatakan langsung negatif. Karena kebijakan kantor gue harus 2 kali PCR dan hasilnya negatif dulu baru boleh masuk kantor. Jadi gue tetap karantina sambil menunggu jadwal tes lagi. Jadi 3 hari setelah pengumuman, setelah tes, terus ada pengumumannya, baru gue tes PCR lagi dan alhamdulillah hasilnya negatif lagi. 2 kali berturut-turut. Jadi kan ada case yang udah negatif, tahu-tahu dites PCR lagi positif lagi gitu kan. Nah, itu ya nggak tahu lah apakah terjadi di tempat gue aja atau di tempat lain juga ada yang pengalaman. Tapi kemarin gue tanya ke dokter, jadi gue ada periksa ke dokter gitu. Bilang ada di pegawai mana tuh. Ya pokoknya pasiennya lah sampai 5 bulan dites PCR positif terus. Ya alhamdulillahnya gue enggak, 1 kali positif, 2 kali negatif. Nah, gue mau sharing apa yang gue lakuin selama karantina dan bisa mendapatkan langsung hasil negatif. Sebelumnya gue udah sharing di video sebelumnya ya, gimana gue positif dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek dulu. Intinya gue benar-benar ngikutin apa yang disampaikan oleh dokter Pripim. Dia dokter spesialis anak kalau nggak salah, spesialis SPA, spesialis anak ya, SP atau ya pokoknya dokter Pripim lah yang dia diundang podcast di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Sarannya adalah berpuasa dan banyakin istirahat. Jadi kan sesuai dengan yang gue alami. Jadi ketika pertama kali gue bergejala, jadi kan gue tesnya tuh tanggal 3 Agustus hari Selasa. Nah gue bergejala tuh mulai dari hari Jumat udah badan gak enak. Sabtu malam minggu Sabtu sudah mulai demam. Terus malam minggunya udah puncaknya. Nah mulai panas pokoknya demam 37,8 tuh. Nah mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu udah ambruk di kasur aja. Senin kan tanggal 2, Senin Selasa itu sesak, nafas tuh sesak lah, pokoknya sesak. Satu-satu nafasnya. Di situ gue yang ngerasain yang
dikatakan sama dokter Pripim. Jadi gue nggak nafsu makan, dan gue bawanya ya pengennya istirahat, tidur gitu, pengen tiduran. Jadi khususnya 2 hari pertama ya, di Senin Selasa itu gue benar-benar di kasur aja, yang ya pokoknya di kasur aja lah, males-malesan. Dan 5 sampai 1 minggu pertama itu gue makan nasi itu sehari hanya 1 kali, khususnya yang ya mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu benar-benar makan tuh gak nafsu makan, dan gue juga nggak lapar. Nah, kalau kata dokter Pripim itu kan ya itu apa ya, sinyal dari tubuh kita bahwa ya yang apa, sinyal dari tubuh kita yang harus kita ikuti. Jadi ketika lu nggak mau makan, ya udah nggak usah makan. Ketika lu mau tidur, ya udah tidur, karena proses healing paling baik pada saat kita tidur gitu kan. Nah, si COVID ini kan sistemnya kan dia kan bajak tubuhnya ya, bajak tubuh kita gitu. Jadi dia akan makan nutrisi-nutrisi yang kita makan gitu. Kurang lebih gitu sih kalau kata dokter Pripim ya. Nah, dengan adanya kita puasa atau kita nggak makan itu, akhirnya yang ngurangin suplai makanannya untuk si COVID nih. Jadi yang tadinya mau berkembang biak dengan memakan nutrisi kita, terus berkembang biak di dalam tubuh kita, karena kita nggak ada asupan nutrisi, akhirnya berhentilah di situ. Si COVID nih, virusnya ini nggak bisa makan, nggak ada nutrisi yang bisa dimakan, akhirnya dia nggak bisa berkembang biak. Ya logika sederhananya gitu, tapi kalau mau bahasa kedokterannya ya nanti coba lihat di podcastnya Om Deddy aja. Itu bagus banget penjelasannya dokter Pripim. Nah, gue ngalamin itu, gue nggak makan sekitar 5 hari. Ya bukan gue makan ya, makannya cuma sekali sehari itu. Dan gue juga nggak ngerasa lapar, bener-bener ya, karena mungkin nggak ada aktivitas kan, bener-bener di kasur gitu kan. Setelah 5 hari gue udah mulai merasa enakan badan bener-bener merasa enakan, dan mulai olahraga, dan gue udah mulai lapar lagi. Jadi mulai 5 hari ke atas lah, makannya udah 2-3 kali. Nah, setelah jadi di Senin, Selasa ya pokoknya dari awal tuh gue juga disertai dengan jemur. Jadi setiap jadi kan dianjurinnya kan dari jam 9 sampai jam 10 pagi gitu kan, untuk jemur, untuk dapetin vitamin D dari, ya pokoknya gimana sih penjelasannya tuh ya, bahasa kesehatan ini kan ultraviolet nanti diserap terus diubah jadi vitamin D atau gimana, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya dari sinar matahari itu nanti tubuh kita akan memproduksi vitamin D. Ya kalau kayak di pohon itu, di daun itu ada fotosintesis gitu, tubuh kita tuh berfotosintesis dan menghasilkan vitamin D. Nah, makanya gue setelah karantina kemarin masuk kantor, dibilang tambah hitam aja ya itu efek dari gue yang terlalu asik berjemur. Jadi jam 9, jam 10 gue pasti jemur. Ya pokoknya kalau terlambat pun jam 10 sampai setengah 11 itu jarang sekali. Biasanya gue paling sering di antara jam 9 sampai jam 10. Itu minimal gue 15 menit. Jadi 4 lagu lah, 4 sampai 5 lagu itu gue jemur, makanya gue kelihatan hitam begini. Tapi it's okay, maksudnya akhirnya dengan usaha gue gitu kan, izin Allah juga ya. Ya gue usahanya gitulah. Jadi gue istirahat cukup, gue berjemur, olahraga. Jadi pagi tuh masih ya leyeh-leyeh lah di kasur sampai jam 8:30. Ya biasanya nonton YouTube, main sosial media gitu kan. Terus nanti jam 9-nya itu berjemur sampai jam 10, antara 9 sampai 10 itu berjemur habis itu makan sambil nonton film habis nanti zuhur sholat tidur.
biasanya kan nonton film tuh kan, ya bawaannya kemarin pas gue karantina sih makan terus film kan ya 1,5 jam sampai 2 jam gitu kan. Ngantuk ya udah sholat tidur nanti jam 4 itu gue udah mulai olahraganya di dalam ruangan aja, di dalam iya di dalam kamar, dalam rumah gitu. Gue olahraga tuh ya minimal tuh 1 jam kan ya, paling olahraga fisiknya itu antara 30 sampai 40 menit kan, maksudnya ya istirahatnya itu paling ya habis lari atau sit up, push up, itu kan nanti ada pegelnya gitu kan, ya istirahat gitu kan. Ya gue pokoknya antara sejam sampai sejam setengah gitu lah olahraga, pokoknya keringat keluar, rasa enakan, udah gue mandi, ya udah makan lagi, nanti sampai malam lagi nonton film lagi. Hidup gue kayak gitu aja selama karantina. Tapi gue bener-bener yang nggak, gue kan emang jadi dokter tuh nganjurin buat kayak mesti cuci hidung pakai cairan NaCl apa ya, terus konsumsi vitamin segala macem. Nah, gue nih agak parnonya gini. Jadi gue dari tahun lalu tuh udah konsumsi obat untuk hidung gue. Jadi gue ada, ya itu rhinitis alergi itu. Udah 7 bulanan lah gue minum obat, jadi gue takut ginjal gitu. Takut ginjalnya rusak gitu. Ya awam ya, gue awam, tapi gue takutnya kayak gitu. Jadi gue nggak minum obat-obat itu, nggak yang cuci hidung juga, karena kalau yang cuci hidung tuh gue jujur takut masuk aja, kayak lu tahu kan rasanya renang kemasukan air dari hidung gitu kan, pusing. Nah gue nggak mau kayak gitu, nggak mau nyiksa diri. Tapi gue bener-bener yang jemurnya bener-bener, olahraganya bener-bener. Jadi ya gue nggak minum obat-obatan, tapi gue olahraga dan makan teratur. Setelah seminggu pertama ya, makan teratur dan nutrisinya apa sih? Nutrisinya gaya-gayaan orang gue juga, paling bikin indomie, telur, sama ya kasih sawi paling. Ya pokoknya gue sehari-hari tuh usahain ada ijo-ijoan buat tubuh yang gue makan gitu. Dan hasilnya alhamdulillah setelah 10 hari di swab langsung negatif. Langsung negatif dan 3 hari lagi di swab negatif lagi, dan akhirnya dipersilakan masuk. Jadi total gua karantina karena COVID nih sekitar ya 20 hari mungkin. 20 hari, karena yang biasanya yang bikin lama tuh kan karena nunggu hasilnya sih. Nunggu hasilnya tuh kadang 2-3 hari. Ada yang semalam langsung keluar sih, tapi terus kan dijadwalkan lagi 3 hari setelah pengecekan baru tes lagi gitu. Ya alhamdulillah nikmatin istirahat yang benar-benar istirahat gitu. Gue flashback sedikit gitu kan, jadi gue sudah divaksin ya, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gue sudah divaksin. Tapi memang sekitar ya 1 bulanan menjelang gue drop tuh, gue positif, gue lagi di kantor tuh lagi ribetnya, maksudnya ada mau audit, ada mau audit arsip atau ISO untuk arsipnya. Jadi gue bener-bener yang kayak pulang tuh jam 11, jam 12, kadang jam 1 gitu. Berangkat pagi, pulangnya jam segitu gitu. Terus kadang kalau gue lagi naik malam, gue juga paginya masuk gitu. Ya gue ngelihatnya kayak, oh ya udah gue paling kemarin tuh lagi drop aja, lagi ya emang harus istirahat aja gitu. Akhirnya si virus ini masuk dan gue positif. Untungnya ya mungkin juga karena gue udah divaksin, jadi gejalanya tuh nggak seberat yang belum divaksin gitu. Nah, gue vaksin juga sudah baru 2 kali ya. Kalau Sinovac kan katanya harus 3 kali. Yang kemarin udah 2 kali. Ya alhamdulillah
pas COVID kemarin benar-benar yang dijauhkan dari yang gejala yang berlebihan gitu. Makanya gue putusin untuk karantina di rumah aja supaya lu bebas. Oh ya, gue juga apa? Bentar. Jemurnya tuh jemur yang cuma pakai kolor aja ya gitu, cuma pakai kolor, bener-bener baju dibuka, koloran, sudah di depan. Kadang sambil lari-lari kecil, kadang cuman berdiri aja, kadang duduk gitu kan. Pokoknya 15 menit. Biasanya di dalam setel lagu, gua kira-kira 4 sampai 5 lagu atau bahkan lebih gitu baru masuk. Dan alhamdulillahnya selama gua karantina tuh mataharinya bagus banget gitu. Di Kupang tuh udah dari April nggak hujan gitu kan, dan langit selalu cerah. Memang cuman anginnya aja yang kadang nggak kira-kira gitu. Tapi ya berkat kecerahan itu, matahari cerah, langit cerah, matahari ya setiap harinya selalu ada. Dan gue jemur tuh nggak pernah yang nggak panas gitu, selalu panas. Dan ya alhamdulillah membuahkan hasil. Ya sesederhana itu ya, orang awam ya, gue sekedar sharing apa yang gue lakuin aja sih. Jadi untuk teman-teman mungkin yang lagi positif atau next, atau ada saudaranya yang lagi positif, mungkin bisa dicoba kayak gue lah. Jadi itu sih. Alhamdulillah gue udah masuk kantor, masuk kantor, kerja seperti biasa dan mengejar ketertinggalan gue. Gitu guys. Ya dimanapun berada, semoga kalian tetap sehat sih, jangan sampai kena. Tapi in case kena, mungkin bisa dicoba apa yang gue lakuin gitu. Pada intinya ikutin apa kata tubuh lo, karena tubuh lo tuh udah cerdas sekali lah. Ada yang namanya autofagi apa sih ya, pokoknya tubuh kita tuh bisa merespon ketika dia merasa oh ini gue lagi nggak baik-baik aja, gue harus begini. Nah tugas kita, otak kita harus ngikutin apa kata tubuh kita, kurang lebih begitu. Ada kan yang nyaranin banyakin makan. Nah gue yang bukan gue sependapat sih, gue nggak ngelakuin itu. Gue sebatas nggak ngelakuin itu karena gue mikirnya, karena kemarin kan tadi udah gue bilang 1 bulan itu kurang istirahat ya. Artinya ketika tubuh gue pengen istirahat, pengen tidur, ya udah gue tidur dan gue makan kalau gue lapar aja. Ini juga ya sesuai sunnah Rasul kan, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu. Bagi yang muslim, lu sering ini nggak sih kalau pas puasa gitu kan, tiba-tiba kayak kalau punya mah gitu kan, kalau pas puasa mahnya hilang gitu kan, suka hilang atau sakit terus pas puasa malah sembuh gitu kan. Ya itu salah satu kehebatan tubuh kita gitu. Jadi ya next kalau lagi sakit, gue bukan dokter sih bukan dokter, tapi ya itu yang gue lakuin. Dan gue kalau ada sakit lagi, gue bakal kayak gitu lagi sih. Gue bener-bener kayak ikutin apa kata tubuh gue aja lah. Ya nyatanya gue udah ngerasain dan so far it works, bekerja dengan baik gitu ya. Apalagi udah sih, gue mau ngomong itu aja. Pokoknya kalian jangan sampai kenal lah. Cekep. Tetap jaga prokes, jangan sepelein COVID, karena ya sampai saat ini kebijakannya masih lu harus karantina kalau lu positif COVID. Kalau nanti COVID udah jadi kayak flu biasa ya lu nggak apa-apa COVID.
Oh ya, BTW selamat untuk Jakarta yang katanya udah 90% ya, 9 juta masyarakatnya udah divaksin. Ya diklaim udah memasuki kategori herd immunity. Selamat. Semoga jatah vaksinnya bisa dialihkan ke provinsi lain yang masih membutuhkan. Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun Papua, daerah timur Indonesia pasti sangat membutuhkan. Supaya semua bisa segera herd immunity. Dan kehidupan kita bisa kembali seperti sedia kala. Gue juga lagi mau, nggak tahu sih, nanti aja lah ngomongnya. Udah ya, gue mau periksa dokter juga nih. 4:30. Oke, itu aja dari gue kali ini. Singkat, padat, dan nggak jelas. Tapi at least gue, poinnya gue mau bilang, jaga kesehatan. Kalau lu positif, banyakin istirahat, makan secukupnya, selapernya. Tonton videonya Dr. Pripim di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Linknya nanti gue disertain di deskripsi. Terus apa tadi gue bilang? Kalau positif ya, kalau positif jemur, banyakin jemur aja, vitamin D gratis. Gosong nggak apa-apa kayak gue, yang penting lu cepet sehat. Nanti ya kalau lu aslinya kulitnya putih kan pasti balik lagi kan. Takes time, tapi but lagi tapi. Yang penting sehat. Jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan sekitar. Gue Usman, terima kasih udah menonton. Kalau bermanfaat silahkan di-share. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah di-share, nggak apa-apa sih. Komen aja caci maki. Nggak, jangan gitulah. Nggak boleh caci maki. Ya, terima kasih. Dah. Enak banget matahari kayak gini nih, sore-sore. Sorry belibet.